Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah An-Nisa. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat 2, ayat 3, dan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di ayat yang kedua, surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wa atul yatama, dan berikanlah oleh kalian kepada anak-anak yatim amwalahum, harta mereka. Wala tatabaddalu, dan janganlah kalian menukar al-khabisa, yang buruk, bit-thayyibi, dengan yang baik. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan amwalahum, harta mereka, ila amwalikum, ke dalam harta kalian. Innahu, sesungguhnya dia itu, karena adalah khubang kabiru, dosa yang sangat besar. Setelah pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita manusia untuk bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan ayah ibu kita, menciptakan manusia pertama Nabi Adam, manusia yang kedua Ibunda Hawa. Kemudian Allah menyampaikan kita diizinkan oleh Allah untuk saling meminta atas nama Allah SWT. Maka pada ayat yang kedua Allah SWT menetapkan syariat yang hubungannya manusia dengan manusia. Utamanya hubungan dengan anak-anak yatim, baik yang memiliki harta maupun yang tidak memiliki harta. Dalam konteks Al-Quran, Bapak dan Ibu, kita hanya akan menjumpai istilah yatim. Kita tidak akan menjumpai istilah piatu. Meskipun dalam ketatabahasa Indonesiaan, kita akan menemukan perbedaan. Definisi, yatim itu anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau piatu itu anak yang tinggal wafat oleh ibundanya. Kalau ditinggal dua-duanya, yatim piatu. Kapan status yatim piatu ini atau yatim atau piatu ini selesai? Ketika anak-anak itu sudah sampai kepada usia pernikahan. Nanti di ayat ke-6 kita akan kaji ayatnya. Jadi ketika mereka sudah sampai pada usia pernikahan, maka status keyatimannya itu selesai. Nah kalau di negeri kita, karena ada undang-undang tentang pernikahan, pernikahan kan diatur dalam undang-undang itu.
Kalau tidak keliru, laki-laki itu baru boleh menikah kalau usianya sudah 21 tahun. Perempuan baru boleh menikah ketika usianya 19 tahun. Berarti memasuki usia 19 itu keyatiman sudah selesai. Memasuki usia 21 tahun berarti untuk laki-laki keyatiman sudah selesai. Al-Quran menyampaikan batasan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Itu ada di ayat yang ke-6. Nanti kalau tidak dibatasi sampai tua masih yatim. Jadi ada pembatasan. Nanti kita semua yatim semua. Jadi ada pembatasan. Perintah pertama di ayat yang kedua surah An-Nisa. Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang diamanahi untuk mengasuh anak yatim, juga dititipi hartanya, maka Allah memberikan perintah, berikan kepada anak yatim itu harta mereka. Kapan diberikan? Nanti ketika mereka sudah balik ya. Kita lihat ayatnya di ayat yang ke-6. Surah An-Nisa ayat yang ke-6 Allah menerangkan itu. Ketika mereka sudah balik, hartanya diserahkan ya. Wabdalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadba'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim itu sehingga mereka sampai pada usia pernikahan. Jadi ketika mereka sudah mau menikah, kemudian para wali yang mengasuh anak yatim itu menyerahkan harta warisan mereka yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Kemudian di penghujung ayat Allah menyampaikan faida dafa'tum ilaihim amwalahum fashidu alaihim. Pada saat menyerahkan harta anak yatim kepada mereka, oleh Allah diberikan perintah harus ada saksi. Kemudian ditegaskan wa kafa billahi hasiba. Cukuplah bagi Allah yang menghitung. Artinya Allah mengingatkan jangan sampai harta itu ada yang terkurangi sedikit pun. Warisannya apa? Berupa uang tunai berapa? Emasnya berapa? Peraknya berapa? Sawahnya berapa? Kebunnya berapa? Kambingnya berapa? Semuanya diserahkan. Dan kalau harta-harta itu dikelola misalnya, seperti sawah kan bisa dikelola. Harus ada catatannya. Sejak orang tuanya meninggal sampai dengan anak yatim ini mau menikah, ada keuntungan berapa? Setelah dikurangi operasional, itu diserahkan. Oleh Allah diingatkan, cukuplah Allah yang akan menghitung. Supaya para pengelola harta anak yatim ini sadar, kalau dia melakukan kecurangan, Allah itu ngawasi. Diserahkan. Karena itu memang bukan milik. Dan Allah memberikan ancaman yang sangat keras di An-Nisa ayat 10, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang berani makan harta anak yatim dengan cara yang dolim, itu kata Allah SWT yang dimakan bukan harta, tetapi api neraka ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan dolim. Dengan dolim itu artinya dengan tidak ada hak. Berarti ada yang diberi hak, ada. Di ayat ke-6 itu ada yang diberi hak. Siapa? Orang yang ngopeni anak yatim sementara dia dalam keadaan fakir. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan, otomatis tidak punya penghasilan. Maka oleh Allah diizinkan dengan syarat apa? Bil ma'ruf. Yang patut hanya untuk makan, bukan untuk yang lain. Yang dolim itu apa? Yang tidak punya hak. Dia kaya, ngopeni anak yatim, hartanya anak yatimnya dimakan, hartanya dianya utuh. Itu namanya dolim. Apa ancamannya kata Allah? Innama yakuluna fi butunihim naru. Sesungguhnya yang mereka makan dalam perut mereka itu bukan harta, tapi api. Termasuk diantara 7 dosa besar itu adalah makan harta anak yatim.
Maka hati-hati di antara Bapak Ibu barangkali ada yang mengelola yayasan-yayasan yatim itu harus hati-hati ya. Karena anak-anak yatim itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-An'am juga ada peringatan lagi. 152 Al-An'am. Kalau ini lebih keras lagi peringatannya. Kalau tadi yang diancam yang makan, kalau yang ini dilarang mendekati. Karena orang kan tidak mungkin makan kalau tidak dekat. Wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa kecuali billati hiya ahsan, dengan cara ahsan, dengan cara yang terbaik tadi yang diizinkan oleh Allah. Ini peringatan yang Allah sampaikan di surah Al-An'am 152. Kemudian di Al-Quran surah Al-Isra ayat 34, Allah juga menyampaikan wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablughu asyuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Hatta yablughu asyuddah. Ya, sampai mereka sampai pada usia yang balik. Ini peringatan-peringatan yang Allah ingatkan kepada kita. Ya. Jadi kalau ngopeni anak yatim, mereka punya harta, kita punya harta, biarkan hartanya utuh. Kita memberi makan mereka, biaya pendidikan mereka dari harta kita saja. Jadi sekalian begitu, kebaikannya kita ambil. Gampang nanti kalau sudah mereka balik mau menikah, nikahkan, hartanya serahkan. Itu perintah dari Allah SWT. Kemudian Allah menyampaikan beberapa larangan di ayat ini. Larangan yang pertama, wala tatabaddalul khabitsa bithayyib. Janganlah kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Jadi terkait dengan ayat ini, ada di era Rasulullah, ada orang yang ngopeni anak yatim. Anak yatim ini mendapatkan warisan kambing-kambing. Yang mengelola juga punya kambing-kambing. Sementara yang mengelola itu kambing-kambingnya kurus, milik anak yatim itu kambing-kambingnya gemuk, kemudian oleh si pengelola anak yatim ini, kambing-kambingnya ditukar. Alasannya apa? Kan sama-sama kambing. Kambing ditukar dengan kambing. Makanya oleh Allah diingatkan, jangan menukar baik. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, jangan menukar dinar yang baik punya anak yatim dengan ditukar dinar yang buruk milik pengelola. Jangan ditukar dirham yang baik milik anak yatim ditukar dengan dirham yang buruk milik pengelola. Ya, kalau sekarang mungkin kalau warisan anak yatimnya uang tunai, uangnya masih baru, ya jangan ditukar dengan yang bosok-bosok. Kayak duitnya anak yatimnya isi lempitan misalnya, kan? Kemudian pengelola punya uang yang sama, tapi pada lecek, ya jangan ditukar karena melanggar ayat ini. Meskipun nominalnya sama. Karena di sini al-khabisa bit-thayyib. Atau anak yatimnya punya sawah. Yang ngelola juga punya sawah. Sementara sawah anak yatim itu, kalau bahasa orang kampung saya, sawah daging. Sawah daging itu sawah yang dekat dengan irigasi. Setahun bisa panen 2 atau 3 kali kalau tanami padi. Sementara pengelolanya sawahnya sawah tanda hujan. Yang hanya bisa nanam padi, nunggu Allah turunkan hujan. Ini jangan ditukar, walaupun ukuran luasnya sama. Karena itu adalah al-khabisa bit-thayyib. Atau pekarangan. Warisan anak yatimnya pekarangan yang pinggir jalan. Tentu kan harganya berbeda. Sementara milik pengelola itu nelesep. Tidak ada akses jalannya. Luasnya mungkin sama. Tapi kan harga jualnya berbeda. Ini oleh Allah sudah diberikan aturannya. Jadi dengan harta anak yatim itu
harus hati-hati. Dengan hartanya harus hati-hati, dengan anak yatimnya juga harus hati-hati. Karena ada satu surah yang oleh Allah diturunkan terkait dengan mereka. Bahkan menjadi tanda bagi pengelola anak yatim itu, apakah mereka orang yang membenarkan agama atau orang yang mendustakan agama. Al-Ma'un. Allah mengajukan pertanyaan kepada kita kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bahkan dianggap sebagai pendusta agama kalau terhadap anak yatim itu berlaku keras, berlaku kasar, membentak, menghadik dan yang lainnya. Kemudian larangan yang kedua yang Allah sampaikan di ayat ini, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dilarang makan harta anak yatim atau dilarang mencampurkan. Jadi harta anak yatimnya kemudian digabung dengan hartanya pengasuhnya, dengan hartanya pengelolanya. Yang nanti ketika akan dikembalikan kepada anak yatim itu menjadi rancu. Mana yang hartanya anak yatim dan mana yang hartanya pengelolanya. Menukar harta anak yatim yang baik dengan harta yang buruk dari pengelola. Memakan harta anak yatim oleh pengelola, oleh Allah disebut sebagai hubang kabiru. Dosa yang besar. Dan Rasul menyampaikan, nanti tafsirnya kita kaji di surah An-Nisa ayat yang ke-30 ya. Bahwa di antara 7 dosa besar itu ya, di antaranya adalah makan harta anak yatim. Kita ke ayat yang ketiga. Bapak Ibu ya. Ibnu Katsir mengutip riwayat dari Imam Al-Bukhari, jalurnya sampai kepada Ibunda Aisyah. Ayat ini Allah turunkan terkait dengan ada orang yang diamanahi untuk mengasuh anak yatim. Kemudian dia berserikat di dalam harta anak yatim itu. Setelah berserikat, jadi hartanya berupa tanah, kan nanti dikelola, kan namanya berserikat. Setelah mengelola harta anak yatim itu, dia ingin memilikinya. Karena ingin memilikinya, maka dia menikahi anak yatim yang berada di bawah kepengasuhannya. Tanpa memberikan mahar yang pantas. Jadi pengen hartanya, pengen nikahi, tapi tidak memberikan mahar yang layak. Maka oleh Allah diturunkan Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ketiga. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir, Allah tuqsitu, kalian tidak bisa berlaku adil. Berlaku adil itu artinya tidak bisa menerapkan aturan Allah dengan benar dan tepat. Fil yatama, kepada anak yatim, fangkihu, maka nikahilah oleh kalian. Selain anak yatim. Selain anak yatim yang berada di bawah kepengasuhannya. Ma balakum, apa yang kalian sukai, minan nisa'i, dari wanita. Ibu-ibu jangan jengkel ya Bu ya. Ini ayat izin dari Allah untuk laki-laki muslim boleh poligami. Ibu-ibu jangan jengkel. Ini ayat dari Allah SWT. Perkara nanti di rumah, kalau suami kemudian gelendang-gelendeng, nyenengan ada kalimat di belakangnya, ya. Jadi jangan kemudian protes lah, ayatnya gini kiye. Namanya ngaji tafsir kan urut ayat, Bapak Ibu ya. Ini sampai pada ayat ini ya saya jelaskan. Allah mengizinkan para suami kaum pria itu boleh poligami. Berapa yang Allah izinkan? Masna, 2. Wasulasa, atau 3. Bukan dan 3, bukan. Atau 3. Waruba'a, atau 4. Ya, tenang dulu Bu, jangan jengkel dulu ya. Nah.
Saya ingin jelaskan informasi yang dikutip oleh Ibnu Katsir yang beliau riwayatkan terkait dengan kebiasaan sebelum ayat ini turun. Ini ada sahabat namanya Umairah As-Sadi. Ketika dia masuk Islam, Umairah As-Sadi itu ketika masuk Islam, jadi di era jahiliyah, dia itu punya 8 istri. Kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia kemudian mengatakan kepada Rasul tentang jumlah istrinya 8. Apa kata Rasulullah? Ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah olehmu di antara 8 itu 4 saja. Artinya, yang namanya poligami itu, sebelum Al-Quran turun, sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, memberikan aturan. Dibatasi. Untuk umatnya Rasulullah, itu maksimal 4. Maka yang dialami oleh Umairah As-Sadi yang punya istri lebih dari 8, oleh Rasul disuruh milih 4, yang 4 ceraikan. Iya, jadi itu yang diceritakan oleh Umairah As-Sadi. Kemudian lagi namanya Ghailan Ibnu Salama As-Saqafi, dia masuk Islam. Dia memiliki 10 orang istri. Begitu dia masuk Islam, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada dia, ikhtar minhunna arba'an. Pilihlah olehmu di antara mereka arba'an, 4. Jadi yang 6 dilepaskan. Ada lagi yang ketika masuk Islam itu punya 5 istri. Karena 5 kemudian disuruh melepaskan 1. Artinya ini oleh Allah diberikan pembatasan. Di era jahiliyah tidak dibatasi. Jadi jangan punya pikiran, kok begitu syariatnya. Ini syariat yang terbaik yang Allah berikan. Silakan yang mampu boleh 2, boleh 3, atau boleh 4. Kayong gemuyune penuh dengan kekecewaan. Ini ayatnya begitu, ibu-ibu ya. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu tidak boleh ya, tidak boleh nyinyir kepada laki-laki muslim yang berpoligami. Karena kita tidak pernah tahu. Tidak boleh nyinyir, tidak boleh moyoki. Perkara bapak-bapak atau suami dari ibu tidak mampu, ya ayat berikutnya. Apa kata Allah? Fa'in khiftum, maka jika kamu khawatir, Allah ta'dilu, kalian tidak bisa berlaku adil. Adil dalam hal apa? Dalam 2 hal. Adil dalam 2 hal. 1, adil dalam pemberian nafkah. Jadi tidak boleh poligami, kemudian istrinya yang suruh ngasab. Ya, nikah, kemudian istrinya yang suruh ngasab, suruh keluar negeri mana pada ngasab. Suaminya malah di rumah. Ini pelanggaran, melanggar An-Nisa 34 nanti. Jadi An-Nisa ini, Bapak Ibu, isinya adalah hukum-hukum keluarga. Maka kalau kita mengkaji An-Nisa kemudian dipraktekkan, insya Allah keluarganya akan sakinah.
yang istrinya satu ya sakinah, yang istrinya dua ya sakinah, yang istrinya tiga ya sakinah, yang istri Rasulullah. Kalau Rasul oleh Allah diberikan keistimewaan lebih dari 4. Karena ada syariat yang oleh Allah untuk Rasulullah boleh, untuk kita tidak boleh. Contohnya tadi, umatnya maksimal poligami 4. Rasulullah lebih dari 4. Tapi ada syariat yang untuk umatnya boleh, untuk Rasul tidak boleh. Rasulullah tidak boleh menerima sodakoh. Umatnya boleh. Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Umatnya boleh. Jadi sama dengan di dalam kehidupan kita. Ada hak yang hanya dimiliki oleh pemimpin. Misalnya apa? Di negeri kita presiden itu punya hak namanya prerogatif. Punya hak untuk ngangkat menteri, memberhentikan menteri, ngangkat duta besar, ngangkat konsul. Punya hak memberikan ampunan kepada para terpidana, ada grasi, ada amnesti, ada abolisi, yang tidak diberikan oleh konstitusi kepada orang biasa. Allah SWT, sang pemilik alam semesta, juga punya aturan. Rasul diberikan sesuatu yang boleh untuk Rasul, tapi tidak boleh untuk umatnya. Ada yang boleh untuk umatnya, tapi tidak boleh untuk Rasul. Ini aturan Allah yang maha adil. Jadi, kalau tidak mampu memberikan nafkah secara adil, kata Allah, fawahidatan, satu saja. Jadi kalau penghasilan pas, untuk satu istri 3 anak, jangan nambah istri. Mau tambah kering. Kalau tanggal 1 gajian, bagi terus rampung, munggari tuku bensin, Rosa Royal. Nanti malah medeng-medeng keter. Sengkleh. Jangan berpikir begini, Pak, tahunya mampu apa tidak kan setelah mencoba. Jangan coba-coba. Mengukur kemampuan dulu. Kalau kemampuannya tidak ada, ya jangan. Kayak orang mau ngangkat beban, kira Pak, 50 kilo, oke, 30. Aku sing 30 bela. Kenapa? Kalau maksa yang 50 diangkat, bukan boyo ketugel. Iya. Karena sudah diukur kemampuannya. Kalau memang mampu 50 kilo, ya bawa yang 50. Nafkah ini menjadi kewajiban suami. Karena oleh Allah, suami itu diberi tugas qawamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. An-Nisa 34. Yang kedua, adil dalam urusan bagian menginap. Jadi kalau istri punya istri 2, yang nginepnya dibagi. Tanggal 1, 2, 3 istri A, 4, 5, 6 istri B. Nanti 7, 8, 9 kembali lagi ke A. Begitu. Jangan ada yang nginepi lebih lama. Sing enom luwih suwe, sing tua tinggal-tinggal. Ini pelanggaran. Jadi adilnya dalam 2 hal yang bisa diukur. Sebab ada adil yang tidak bisa diukur. Maka dalam Al-Quran surah An-Nisa, ayatnya 129, Allah menyampaikan begini kepada Rasulullah. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum. Kalian tidak akan bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat menginginkan. Kok seolah-olah ayatnya bertentangan. Di sini diizinkan, kok di sini
diancam tidak bisa berlaku adil. Maka adil di ayat yang ketiga, tadi adil dalam urusan nafkah dan pembagian hari menginap. Termasuk nafkah itu ya dibuatkan rumah ya rumah semua. Dibelikan baju ya baju semua. Kalau nafkah bulanan, tak tergantung. Istri pertama anaknya 3, jatahnya 4 juta. Istri kedua belum punya anak, ya juta baik berarti. Karena ukurannya 1 juta. Sesuai kebutuhan, bukan berarti adil itu sama banyak, tidak kan, proporsional. Yang dimaksud oleh An-Nisa 129 adalah adil dalam urusan perasaan. Bapak Ibu tahu tidak, siapa yang paling dicemburui oleh Ibunda Aisyah? Khadijah. Jadi Ibunda Aisyah itu kan tidak ketemu Ibunda Khadijah. Karena ketika menikahi Ibunda Aisyah kan Ibunda Khadijah sudah meninggal. Tapi kalau soal cerita Ibunda Khadijah pasti jengkel. Dan setelah Ibunda Khadijah wafat, dari istri-istri yang beliau nikahi itu, yang paling dicintai adalah Ibunda Aisyah. Maka Allah bilang kepada Rasulullah, kamu tidak bisa berlaku adil dalam urusan perasaan. Jangan istilah Bapak Ibu. Panjenengan yang punya anak lebih dari 1, pasti hati panjenengan punya perasaan yang berbeda-beda pada putra-putri panjenengan. Meskipun ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak, ngomongnya sama. Ibu dengan kalian semua sayangnya sama. Dalam hal pemberian, iya. Dalam perasaan batin tidak bisa. Pasti ada anak panjenengan yang lebih panjenengan cintai. Biasanya, ini biasanya. Umumnya, keumuman, anak pertama. Barep biasanya. Atau anak terakhir. Atau anak yang waktu kecil meriang-meriangan pan mati orang sida-sida. Apalagi anaknya lebih dari selosin Bapak Ibu. Yang sing ingat anak pertama dan terakhir. Walaupun ngomongnya ibu dengan kalian sayangnya sama semua. Aslinya tidak. Karena hati itu terhadap urusan perasaan, cinta dan kasih sayang tidak mungkin sama. Sebab cinta dan kasih sayang tidak bisa ditimbang. Makanya oleh Allah dibilang nih, kalian tidak akan bisa berlaku adil dalam urusan perasaan. Kalau harta kan bisa ditimbang, bisa diukur. Hari menginap bisa diukur. Jadi Al-Quran itu isinya tidak mungkin bertentangan. Bahkan Allah kan memberikan tantangan ini di masih di surah An-Nisa. 82. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apa mentadaburi? Membaca sambil memikirkan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, pasti mereka akan jumpai banyak pertentangan di dalamnya. Tidak ada. Jadi Al-Quran itu dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas isinya serasi, selaras, saling menguatkan. Tidak ada pertentangan. Karena sumbernya satu. Dari Allah SWT yang maha benar. Jelas ya? Jadi kalau nanti pulang ke rumah, kemudian suami kok griang-griang, Bu, jebule oli poligami. Ibu tinggal bilang, asal Bapak bisa adil monggo. Yang penting nafkah bulanan saya tidak terkurangi selama ini. Kan begitu. Keder beli wong sumbere mung siji, Bapak Ibu. Wis. Nah ini kan ayatnya jelas ya. Allah ta'dilu fawahidatan. Aw ma malakat aimanukum. Kalau tidak mampu menikahi wanita-wanita merdeka, ya Allah mengizinkan menikahi hamba sahaya. Nanti mas kawinnya apa? Memerdekakan mereka. Ini kan di era ayat ini turun. Zalika yang demikian, adna lebih dekat Allah ta'ulu, kalian tidak berlaku aniaya. Tidak mendolimi diri sendiri,
tidak mendolimi orang lain. Kadangkala niatnya poligami menyelamatkan wanita di luar, malah menyengsarakan wanita di dalam. Kan begitu akhirnya. Bilang sama istrinya, mah, kayaknya ada yang perlu ditolong ini. Kata istrinya, maksudnya gimana, Pi? Iya, ada yang ditinggal wafat suaminya, anaknya banyak. Terus mau bagaimana? Ya, mau menikahi. Istrinya bilang begini, nafkah kita aja kurang, kalau untuk nikahi sana nanti malah ada 2 yang kurang. Jadi jangan sampai menyelamatkan yang di luar, menyengsarakan yang di dalam. Begitu kan? Jadi kalau mau menyelamatkan, ya memang punya kekuatan. Ibaratnya ada orang tenggelam, mau menyelamatkan, jangan sampai ikut tenggelam. Malah kelelep kabeh kan. Yang pengennya akhirnya baiti jannati malah jadi baitin nari malah begitu. Ning kene tukaran akhirnya merak-merakan ngendi-ngendi. Iya. Begitu meriang ning kana orang ngopeni, ning kene orang ngopeni kan. Kapiran. Kata istri tuane mana ning bojono. Cari bojono mana? Akhirnya wis senengan dibelan. Begitu ya. Jadi ukur kemampuan. Kemudian, Bapak Ibu, ketika mau menikah ada kewajiban. Apa kewajibannya? Wa atun nisaa, berikanlah oleh kalian kepada wanita yang akan dinikahi shaduqatihinna, pemberian nihlatan. Nihlatan itu mahar atau mas kawin. Jadi yang menjadi kewajiban dari suami kepada calon istrinya adalah mahar. Maka bapak-bapak nih yang mau menikahkan putranya atau ibu-ibu yang mau menikahkan putrinya, di kita itu kan ada yang menjadi syariat dan ada yang menjadi tradisi, Bapak Ibu. Syariatnya apa? Mahar, mas kawin. Tradisinya apa? Sesarahan. Sesarahan itu tradisi, bukan syariat. Makanya tiap daerah pasti berbeda-beda. Ada daerah yang kalau sesarahan itu seperangkat isi rumah. Iya, ada Pak. Jadi dari mulai ruang tamu, meubiler itu meja kursi, sampai isinya dapur. Meja kursi, tempat tidur, kasur, kulkas, mesin cuci. Yang untuk berhias apa namanya? Yang ada cerminnya? Eh? Toilet? Masa toilet? Tiolet. Masa bawa toilet? Tiolet, gitu ya. Sampai membawa ampas jangan. Ampas jangan itu sayuran. Terus bawa kambing biasanya Pak. Bawa kambing. Nah sekarang ada tren baru lagi. Motor. Jadi bawa motor. Jadi untuk sasaran itu ya anggarannya antara 80 sampai 100 juta habis. Termasuk emas yang nanti dipakai oleh istri dari mulai cincin, anting, kalung, gelang, sampai gelang kaki. Pokoknya tergantung kemampuan, sesara. Kalau nikahnya dengan tetangga, ya nanti yang bawa runtung-runtung. Sampai yang depan udah masuk, yang belakang belum bergerak ini, saking banyak. Kalau tempat tinggalnya jauh, ya nyewa truk untuk membawanya. Termasuk berbagai macam makanan. Ini tradisi. Kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT, diniatkan saja sebagai mas kawin. Dengan mas kawin seperangkat alat rumah tangga. Nggak usah disebutin. Lama nanti ijab kabulnya. Lama. Kadang-kadang suka lupa ya Bu ya. Yang tradisi maksimal sampai 100 juta, mas kawinnya simple. Mas kawin berapa? Sesuai tanggal biasanya. Tahunnya 2026, 2026 rupiah.
Satu teman mas kawin kali. Iya, lebih utama mas kawinnya yang besar karena Pak, ini yang dipahami oleh Allah. Pengen gampang ya uang tunai dengan mas kawin 100 juta. Stroke, tapi orang nggak wasarahan. Hanya bedanya kalau mas kawin kan tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau sesaran kan bisa dilihat oleh banyak orang sepanjang jalan. Nanti orang kan, wih, keren kan gitu ya. Langsung like and subscribe kan gitu. Mas kawin. Iya betul. Jadi yang wajib adalah mas kawin. Mas kawin itu boleh dalam bentuk barang atau harta. Atau seperti yang pernah diceritakan. Jadi kalau tidak punya harta untuk mas kawin bagaimana Pak? Maka mas kawinnya boleh dalam bentuk jasa. Masih ingat kisahnya Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam itu ketika menikahi putrinya Nabi Yakub, mas kawinnya angon kambing selama 10 tahun, tambah 2 tahun. Itu jasa. Ya, kalau sekarang misalnya mau nikah kok tidak punya harta apapun untuk mas kawin, modalnya apa? Hanya punya pakaian yang dipakai. Keluarganya sudah tidak ada, tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, nginep PB, asam busupa ya. Mas kawinnya apa? Ya tinggal tanya istrinya. Dek, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, mas kawinnya nanti mengajarkan hafalan Al-Quran. Karena suaminya hafid misalnya. Berapa juz? Ya jangan banyak-banyak, juz 30 saja. Kalau 30 juz kan nanti kelamaan ya Pak. Jadi mas kawinnya dalam bentuk jasa. Kalau istri itu menerima, ya boleh. Kan diterima apa tidak kan tergantung yang mau diberi. Makanya biasanya kalau mau menikah kan ada istilah kir ya Pak. Kir itu kan ditanya kantor usaha agama kan ditanya biasanya. Diundang, dulu kalau saya diundang, ditanya dua-duanya. Yang ditanya, mas kawin itu bukan calon pengantin pria. Tapi calon pengantin wanita ditanya, Mbak mau minta mas kawinnya apa? Wah, pas begitu saya deg-degan, aduh, angga jauh gede makan yang laka kan Bapak Ibu ya. Ya. Alhamdulillah mintanya tidak banyak. Tahun itu hanya 1 juta rupiah. Ya insya Allah ada, karena gajiannya saya tahun 2006 itu 724.000 Bapak Ibu. 1 juta berarti kan ya ngumpuli rong wulan cukup kan gitu. Ya kalau sekarang jadi pegawai kan baru diangkat langsung jutaan. Kalau generasi dulu kan ya Pak, baru ratusan ribu ya. Tapi ya alhamdulillah cukup. Itu kewajiban suami kepada istri memberikan nikhlah, mahar mas kawin. Nah sekarang ada yang mas kawinnya seperangkat alat sholat. Biasanya apa Bapak Bu? Seperangkat alat sholat itu? Sajadah sama mukena. Ada yang guyonan ya. Seperangkat alat sholat itu harusnya ada masjidnya begitu ya. Ada musuh. Itu berat ya. Masya Allah. Prinsipnya sesuai kemampuan. Jangan memberat-beratkan. Lah setelah menikah, kewajiban berikutnya apa? Kewajiban suami itu menyelenggarakan walimah. Jadi Rasulullah ketemu dengan Abdurrahman bin Auf, ada tanda kuning di keningnya. Ada usfur ya, warna kuning di keningnya. Ya kalau sekarang mungkin diolesi kunyit. Aulim walau bisatin. Adakan walimah walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Jadi resepsi itu mau dibuat sederhana bisa, mau dibuat mewah bisa, mau dibuat hemat bisa, mau dibuat babak belur juga bisa. Iya. Maka kalau kita mau meniru sunnah, hemat, cermat, dan bersahaja. Habis nikah, nyembelih aja kambing 1 ekor, dimasak kuahnya yang banyak. Teman-teman undang semua ke rumah. Yuk, makan-makan. Kenapa? Baru nikah.
Hemat, Pak. Kondangan itu budaya, bukan sunnah. Makanya tiap daerah punya aturan berbeda-beda. Ada yang kondangan itu nyumbang, ada yang kondangan itu nitip. Tergantung tradisinya. Kalau nitip, amplopnya tulisi. Karena nanti setelah hajatan selesai, yang hajatan punya buku, judulnya buku utang kondangan. Tulis ini ngono, sing nyumbang siapa baik, besarnya berapa. Nanti pas orang itu hajatan, kembalikan. Itu budaya. Maka kita tinggal di daerah dengan budaya yang berbeda-beda. Ada yang pakai beras ada. Betul datang ditanya berapa kilo, catat. Berapa kintal, catat. Itu budaya. Bukan bagian dari sunnah. Ya silakan kalau itu dianggap urep baik, silakan. Ya. Yang sunnah apanya tadi? Walimah. Hanya di kita, Bapak dan Ibu, di kita kan walimahnya yang diundang hanya kaum pria. Ya, kalau walimah kan yang diundang kaum pria kan? Maka kemudian tidak makan, tapi dibungkus. Supaya bisa dibawa pulang, dinikmati satu keluarga. Kalau zaman Rasul, walimah itu ya makan. Rasulullah ketika menikahi istri terakhir beliau, setelah perang Khaybar, Rasulullah mengundang para sahabatnya ke tenda beliau. Rasulullah menyiapkan hidangan walimahnya apa? Korma, kemudian roti sawik, kemudian minyak samin. Sahabat diundang. Selesai makan mereka pada pulang. Itu walimah. Jadi kalau di kita itu walimah itu resepsi. Tapi kita double, walimah ada, resepsi ada. Jadi double-double. Makanya tadi saya sampaikan kalau mau hemat ya bisa, kalau mau besar ya bisa, tergantung kemampuan ya. Mau di rumah sendiri ya bisa, mau di gedung ya bisa kan ya. Yang penting jangan sampai setelah hajatan ditagih hutang. Apalagi mau membayari macam-macam ngandelakan amplop sumbangan misalnya begitu. Begitu bukan nih, kemudian kurang kan jadi perkara, viral nanti kan. Izin. Yang terakhir, fa ingatibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani ammari'a. Fa tibna, maka jika mereka menyerahkan lakum kepadamu an syai'in minhu, sesuatu dari mas kawin atas kerelaan dirinya, fakuluhu, maka makanlah oleh kalian hani ammari'a, dengan makan yang sedap lagi baik. Maksudnya bagaimana? Suami kan sudah menyerahkan mahar nih. Misalnya apa? Maharnya 5 kilogram korma ajwa. Setelah menikah, kemudian istrinya bilang begini, Mas, yo kormanya tidak har. Itu kan milik kamu. Enggak, jenengan boleh. Ini hani ammari. Atau mas kawinnya uang. 100 juta misalnya. Nah, suatu saat si suami ini mau pergi, kemudian kekurangan uang. Istrinya bilang, Mas, itu mas kawinnya silakan dipakai. Lah suami harus tanya, ijab kabulnya apa? Nyilih apa main? Kang kalau nyilih, ya nanti kembalikan. Main mas, kayak kok nambahi bensin. Tabungannya si butuh 100 juta. Oh, ke main deh, iya. Kok sangguninya dengan pira. Ya harus akeh-akeh 5 juta bae. Bensinnya akeh temen ya Pak 5 juta. Masih itu kata Allah Subhanahu wa taala, silakan dinikmati. Tapi jangan minta loh ya. Jangan minta. Jadi inisiatif itu datangnya dari istri. Jangan minta dan jangan melipir-melipir. Tahu melipir-melipir, Pak? Iya, melipir-melipir itu ngomong yang kira-kira istri memberi gitu. Iya, mancing-mancing. Bahasa Indonesia melipir-melipir. Harus atas inisiatif sendiri dari istri. Atau misalnya ngasih mas kawin emas. Nah suatu saat kok si suami butuh harta misalnya gitu. Cerita,
Begitu cerita terus istrinya bilang, itu aja yang dulu mas kawinnya jenengan untuk saya. Ijabnya apa dek? Hadiah ku jenengan mas. Terimalah kata Allah, hani ammari. Inilah kerennya aturan al-Islam. Semuanya sudah Allah tetapkan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang adil, kita tinggal pakai. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita hidupnya akan terarah. Sehingga ketika menikah, aturannya diikuti, setelah menikah, pengelolaan keluarganya diikuti, maka Ar-Rum ayat 21 akan didapatkan. Sakinah dengan cara mawaddah warahmah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikian tafsir Al-Quran surah An-Nisa ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.